Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Amin. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah BSI pada malam hari ini. Kita semua mau dilawat oleh Tuhan. Amin. Amin. Persiapkan hatimu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan malam hari ini. Dengan suara kita, dengan penyembahan kita. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja Engkau. Kami sembah Engkau sebagai Raja kami. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, haleluya. Yesus, kami puja, oh Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji menurut kata. Ayo menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Oh. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, oh Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh. Sembah dan puji
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Tuhan, Engkau Raja yang layak disembah. Oh haleluya, kami puja Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan yang layak terima pujian, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak terima pujian, layak ditinggikan, layak langkah. Haleluya. Sebab darimu segala pujian, hanya bagimu segala hormat. Segenap hati kami bersyukur karena Engkau. Darimu, olehmu, bagimu segalanya. Darimu, olehmu, darimu, olehmu, bagimu segalanya. Bagimu hormat, haleluya. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan, bagimu kuasa selamanya. Amin. Darimu, olehmu Tuhan, darimu, olehmu, bagimu segalanya. Darimu, olehmu Tuhan, darimu, olehmu, bagimu segalanya. Bagimu hormat, haleluya. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pimpinlah ibadah kami malam hari ini. Kiranya kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kasih dan anugerah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bagi rekan-rekan BSI yang di rumah Tuhan, kiranya lawatan Tuhan juga mengalir bagi setiap kehidupan mereka ya Bapa yang baik. Kami siap memulaikan ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan malam hari ini. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian Kau terbesar. Haleluya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Sukacita di
Puji Tuhan, silakan duduk. Untuk jemaat BSI yang ada, kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya kita semua benar-benar duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama kita katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan Yesus. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Oh Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Yaman berdoa untuk firman Tuhan.
Segala puji syukur hormat hanya bagimu ya Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa memberkati kehidupan kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap kami masing-masing Tuhan, Engkau berkati hati kami. Agar setiap benih firman-Mu yang ditaburi tertanam di dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GPDI Sahabat Allah dimanapun Anda berada. Senang jumpa lagi walau jumpa di udara. Namun kita patut bersyukur selalu justru dalam situasi ini kita jumpa di udara. Sehingga penguasa di udara kalang kabut. Ternyata udara menjadi wilayah aktivitas kita, wilayah di mana kita melaksanakan tugas pelayanan dan mengembangkan kerajaan Tuhan. Senang jumpa dan saya percaya semua sudah dipersiapkan melalui pujian dan penyembahan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita lebih dulu berdoa, menyerahkan pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah dalam lawatan Tuhan, diberkati dalam pujian, penyembahan, dan dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman. Tidak hanya tempat ini yang dipercik dengan darah Yesus, dimanapun anak-anak Tuhan dari GPD Sahabat Allah tersambung dalam program ini pun disucikan, dikuduskan, sehingga di posisi manapun menjadi ruang lawatan, ruang hadirat Tuhan, ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Dan Roh Kudus Tuhan seleluasa mungkin Kau berbicara dari awal, pertengahan hingga akhir, buat kami mengerti hal betapa kami harus teguh dalam memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan sungguh dipermuliakan baik di dalam pun melalui kehidupan setiap kami. Berbicaralah, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan tema teguh dalam memuliakan Tuhan. Dan ayat yang menjadi acuan dari Yohanes 12 ayat 32. Namun saya akan tambahkan ayat 33 untuk memperjelas perbincangan kita saat ini. Ayat-ayat ini sebenarnya tergabung pada perikop 4 dari Yohanes pasal 12 yang berjudul Yesus memberitakan kematiannya. Nah, melalui ayat 32 yang saya tambahkan 33, kita akan semakin paham tentang betapa kita harus teguh dalam memuliakan Tuhan. Saya akan bacakan Yohanes 12 ayat 32 hingga saya tambahkan 33-nya. Demikian firman Tuhan. 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perbincangan, mari kita lebih dulu paham tema yang ada di hadapan kita. Teguh dalam memuliakan Tuhan. Kata teguh di sini mengarah pada sikap hati setiap kita agar nantinya dalam segala situasi kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, teguh ini tentu berkaitan dengan keteguhan hati yang berlandaskan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, jadi latar belakangnya hati yang tulus. Tulus itu berarti motivasi benar. Jangan sampai bulus, wah itu ada udang di balik batu, ada hidden purpose, ada maksud-maksud yang keliru, yang sangat tidak diharapkan ya. Jadi hal teguh, keteguhan hati, ini yang pertama harus tulus, yang kedua ikhlas. Apapun nanti yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan mengatakan betapa Tuhan itu baik.
Jadi teguh dalam hal memuliakan Tuhan ini bicara tentang kehidupan orang percaya yang motivasinya benar dan dia punya keikhlasan. Apa saja yang Tuhan izinkan bisa saja walau kita sudah memuliakan Tuhan, ada banyak yang kita dambakan terkabul. Misalnya rindu sukses, benar sukses. Tapi kan bisa saja dalam izin Tuhan. Walau kita mendapatkan sukses, tapi kegagalan yang Tuhan munculkan. Nah, orang yang ikhlas, maka apapun yang terjadi, maka kita akan tetap memuliakan Tuhan. Nah, jadi judul ini mengindikasikan ada kemungkinan muncul hambatan atau tantangan yang membuat seorang percaya satu ketika tidak lagi memuliakan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bahas tentang mengapa kita harus teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Berdasarkan bacaan tadi, ya judulnya kan tentang Yesus memberitakan kematiannya. Dan ayat 33 yang saya tambahkan, saya baca sekali lagi ya, ayat 32, dan aku, kata Tuhan Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 33-nya, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jelas sekali ini ada keterkaitan dengan peristiwa Paskah, dengan peristiwa penyaliban dan fakta. Kita harus paham bahwa hal kemuliaan tidak akan pernah lepas dari salib itu sendiri. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan munculkan coba ya dalam terjemahan yang kita baca ini TB, terjemahan baru. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca TSI. TSI itu apa ya? Sebentar dulu, terjemahan. Saya akan munculkan dulu dari terjemahan yang lain ya. Saya buka dulu saudara-saudara, mohon sabar sejenak. Yohanes 12 ayat 32. Oke. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia dari TSI ini lebih memperjelas apa yang sedang kita bicarakan. Ya, tadi kan kalimatnya, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Ini terjemahan baru. Kalau TSI menerjemahkan seperti ini, sesuai dengan judul dan ayat 33 yang baru saja kita baca. Apa sih maksudnya aku, apabila aku ditinggikan dari bumi? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, TSI mengatakan begini, lalu anak manusia akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Nah, ini bicara peristiwa penyaliban, di mana Yesus tergantung antara langit dan bumi. Ya, kalau itu benar terjadi, ketika hal itu terjadi, aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepadaku. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali pada pertanyaan tadi, mengapakah kita harus teguh dalam memuliakan Tuhan? Fakta realita iman yang harus kita terima adalah tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ketika kita memperhatikan peristiwa Paskah, peristiwa penyaliban, Yesus membuktikan dirinya teguh hati, punya keteguhan hati ketika ia harus menjalani jalan salib yang dikenal dengan Via Dolorosa. Ini bukan sekedar nama jalan, jalan salib dengan penyebutan Via Dolorosa, karena faktanya nanti Yesus harus melewati 10 penyiksaan. Ada 10 tahap siksa, namun Yesus tidak pernah undur. Yesus tetap teguh menjalani jalan salib hingga puncak penderitaan salib Golgota, hingga tetes darah penghabisan, hingga ia berkata, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Semuanya sudah Yesus tanggung. Nah, Yesus menunjukkan keteguhan hatinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Bapaknya. Kehendak Bapa yang harus dilaksanakan memang tidak mudah, tapi ia tetap laksanakan karena dia termotivasi untuk Bapa dipermuliakan. Nah, Lex Father Lexan, kalau kita ngaku anak Tuhan, Yesus sebuah proyek percontohan, sebuah teladan dalam hal
keteguhan hati ya dalam perjalanan salib yang sangat menyakitkan dalam rangka Bapa dipermuliakan. Nah, jadi seharusnya kita juga mengambil langkah yang sama dalam hal memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita lihat tradisi Yahudi, bangsa pilihan. Apakah dalam bahasa bangsa pilihan mereka sangat mengajarkan tentang pentingnya memuliakan Allah? Kalau kita menyimak ibadah di sinagog bangsa Israel, maka mereka terus mengajarkan pentingnya umat memuliakan Allah melalui sebuah pelajaran yang disebut doksologi. Ya, Anda bisa pelajari Roma 11 ayat 25 hingga 36, khususnya terjemahan APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, dan kalau dalam bahasa Inggris NIV, New International Version. Nah, di sana Anda akan melihat bahwa bagian ini dipisahkan dengan judul doksologi. Apa sih doksologi? Yang ada di sinagog Yahudi yang terus dilaksanakan turun-temurun. Ya, ini memang dalam rangka mengajarkan dan sekaligus menyadarkan umat Allah betapa penting kalau hidup kita terus memuliakan Allah. Nah, doksologi itu sendiri gabungan dua kata. Doksologi, doksa dan logos. Doksa itu hal nyanyian kemuliaan, sementara logos itu firman yang berbicara. Jadi kalau kita mau terjemahkan singkat padat, doksologi adalah sebuah nyanyian yang ketika dinyanyikan, maka firman yang adalah Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Ya, doksologi, saya ulang, ya, terdiri dari dua kata. Ini bahasa Yunani. Doksa dan logos. Doksa adalah nyanyian kemuliaan, sementara logos itu bicara firman yang berbicara. Jadi di tengah bangsa Yahudi, secara turun-temurun di dalam ibadah mereka, di ruang ibadah yang disebut sinagog, ini dilakukan terus-menerus. Jadi doksologi ini sebuah nyanyian rohani yang sengaja dikarang, saudara-saudara, secara khusus, ya. Semua kalimat mengarah pada Allah agar Allah sangat dipuja, sangat dimuliakan. Memang kalau kita bicara nyanyian yang sengaja dikarang untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama musik, berarti notasi. Yang kedua sastra, berarti kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya. Dan teologi, ini tentang pribadi Tuhan yang diperkenalkan. Nah, saudara-saudara, lalu kemana arahnya? Hal menekankan, hal mengajarkan pentingnya umat memuliakan Allah. Sampai kapanpun, dalam segala situasi. Ternyata dalam rangka menggambarkan 3 hal, dan harap-harap 3-tiganya ada dalam diri setiap kita. Ya, kalau sampai 3 hal ini ada, berarti kita seorang yang benar memuliakan Tuhan. Harap-harap bukan sekedar memuliakan Tuhan, tapi kita seorang yang tangguh. Makanya diawali dengan teguh, ya, keteguhan hati dalam memuliakan Tuhan. Dalam segala situasi nanti tetap Tuhan akan dipermuliakan. Nah, kembali ke sinagog Yahudi yang melaksanakan doksologi. Ternyata mereka ingin mencapai 3 target. Ternyata ingin menggambarkan 3 hal. Yang pertama, ingin menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Ketika kita benar memuliakan Tuhan, sebenarnya di saat yang sama sangat diharapkan kita hadir dimanapun merepresentasikan Tuhan Bapa kita. Ya, tadi di awal sempat saya berikan contoh sukses, kebalikannya gagal. Bisa saja sehat, kebalikannya sakit. Ingin banyak uang, ternyata kantong kosong, dan seterusnya. Mari lihat keberadaan kita dalam 2 contoh ekstrim. Adakah ketika kita dibuat sukses, Tuhan tetap dipermuliakan? Karena poinnya adalah seorang yang memuliakan Tuhan,
dalam segala situasi dia akan menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Ya, kalau seorang yang memuliakan Tuhan, ketika Tuhan lambungkan ke atas, artinya semakin kaya, jaya, mulia, seketika dia sadar hanya karena anugerah, hanya karena keterlibatan Tuhan, maka dia mencapai keberhasilan. Makanya pujian akan dipersembahkan. Jangan sampai ketika kita dibuat berhasil, kita menjadi pencuri kemuliaan. Bukannya Tuhan dimuliakan, tapi kita menampilkan diri untuk dipuji, untuk dimuliakan. Ya, atau sebaliknya, rindu sukses fakta gagal. Nah, orang yang benar memuliakan Tuhan akan berkata, di balik semua pengalaman sepahit apapun, aku akan menemukan hal-hal yang baik. Aku akan menemukan mutiara kehidupan. Saudara-saudara, kan kita semuanya harusnya tertantang untuk menjadi Mr. dan Mrs. 828. Maksudnya Roma 8:28. Allah terlibat dalam segala perkara. Bisa sukses, bisa gagal. Segala perkara. Bisa sehat, bisa sakit. Segala perkara. Bisa kantong tebal, bisa kempes. Nah, Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihinya, tapi ada kalimat yang kadang ditinggalkan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Mereka yang terpanggil dalam rencananya. Nah, dalam izin Tuhan, bisa saja sukses, bisa saja gagal, bisa saja sehat, bisa saja sakit. Tapi bagi orang yang teguh dalam memuliakan Tuhan, semua situasi, maka keagungan kebesaran Tuhan akan diberikan. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang ingin dicapai. Ternyata di tengah bangsa Yahudi, ketika mereka melaksanakan doksologi, hal yang kedua adalah untuk menggambarkan kitanya nih, sang pemuji yang terus memuliakan Tuhan. Untuk menggambarkan betapa kita sangat memuliakan Tuhan. Ya, sangat memuja Tuhan. Sebab kata mulia itu di atasnya puji, saudaraku. Kan kita ada dua hal ketika kita lakukan dalam pujian penyembahan, namanya saja praise and worship. Harap-harap sih kita tidak hanya seorang pemuji. Harap satu ketika naik kelas kita menjadi seorang pemuja. Ya, puji terkait dengan tindakan baiknya Tuhan, identik dengan berkat. Sementara puja lebih pada pribadi Tuhan. Ya, kalau saya gambarkan cepat seperti ini, semua kita pasti rindu berkat Tuhan. Jelas, karena siapapun akan menganggap penting, berkat itu memang dibutuhkan, ya, dianggap penting. Tapi saya ingin ingatkan, sepenting apapun berkat, sumber berkat, yakni Tuhan di atas segalanya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Anda benar seorang yang teguh dalam memuliakan Tuhan, Anda kemanapun kita pergi, ya, kita akan menggambarkan betapa kita sangat memuja Allah kita, Tuhan kita, dalam nama Yesus. Ada yang ketiga, dalam rangka apakah gerangan kita tetap teguh memuliakan Tuhan? Untuk menggambarkan rasa syukur yang sangat dalam. Karena kita sudah dijadikan sebagai umat. Ingat bahwa mendapatkan kepastian selamat bukan karena kebaikan, bukan karena kuat gagah, semata-mata karena anugerah. Dan Tuhan menjalani 10 tahap siksa dan bertahan sampai akhir. Menunjukkan betapa dia teguh dalam situasi melaksanakan kehendak Bapaknya, walau itu berarti salib. Namun ingat, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Pengertiannya sama. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tanpa pertandingan, tanpa peperangan. Ya, nggak ada. Kecuali kita punya sikap hati untuk berani bayar harga. Sehingga kita dalam hal memuji Tuhan, kita punya keteguhan hati. Kita sadar sepenuhnya bahwa Tuhan itu sudah selayaknya dipermuliakan. Nah, baik, itu kalau sudah bicara tentang bagaimana ini bagian dari panggilan kepercayaan kita. Ikut Tuhan berarti pikul salib. Yang kedua, tradisi bangsa pilihan secara turun-temurun bahkan sudah ribuan tahun terus menanamkan pentingnya memuliakan Tuhan. Nah, sekarang mari kita fokus pada kata kemuliaan itu sendiri. Kemuliaan dalam bahasa Inggrisnya glory,
Tapi begitu kita masuk pada bahasa Alkitab, kemuliaan dalam bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama, disebut kabod. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, yakni bahasa Yunani, disebut doxa. Dan kedua kata ini akan semakin menyadarkan kita betapa kita memang sudah seharusnya teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Mari kita masuk pada bahasa PL, Perjanjian Lama. Tadi bahasa Ibrani kemuliaan adalah kabod, bahasa Ibraninya. Ternyata dalam kabod ada 4 hal. Yang pertama mulia, yang kedua agung, yang ketiga makmur, yang keempat limpah. Mari kita telusuri satu persatu. Mulia. Kalau kita ikuti terjemahan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu diterjemahkan tinggi karena berkaitan dengan pangkat, jabatan, kedudukan, martabat, dan harkat seseorang. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi kalaulah seseorang disebut tertinggi berarti termulia. Benarkah Yesus itu kedudukan pangkatnya tertinggi, termulia? Ya jelas. Karena Yesus kita adalah Raja di atas segala raja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam sistem pemerintahan kerajaan yang bentuknya piramid, puncak kepemimpinan itu raja. Kalau kita gelar peta dunia, kita akan tahu bahwa di berbagai wilayah ada raja yang tidak ada tandingannya. Kalau saya kasih pembanding, sistem pemerintah negeri kita entah parlementer atau presidentil, tapi yang jelas walaupun Jokowi disebut RI 1, eksekutif, dia sejajar dengan legislatif, dia sejajar dengan yudikatif. Masih ada atasnya MPR. Beda kalau sistem pemerintahan kerajaan. Di satu teritorial memang ada raja yang tak tertandingi. Tapi Yesus kita bukan sekedar raja. Raja di atas segala raja. Nah, apakah konsekuensi seorang yang teguh dalam hal memuliakan Tuhan? Karena beliau maha mulia sebagai raja di atas segala raja, kita harus mengambil sikap tidak ada berhala dalam diri kita. Mari simak pemahaman berhala modern. Kalau dulu terkait dengan jimat, kuburan keramat, tradisi turun-temurun. Kalau orang Indonesia Timur mengatakan opo-opo, ya. Nah, ternyata pemahaman berhala masa kini, berhala modern adalah sebuah sistem pemikiran yang nantinya menghasilkan keputusan apa yang dianggap lebih penting dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dianggap lebih penting dari Tuhan itu sudah bisa dianggap disimpulkan sebagai berhala. Misalnya ada orang yang lebih mementingkan karirnya, bisnisnya daripada dia beribadah kepada Tuhan, berarti dia lebih menganggap penting karirnya atau investasinya itu daripada Tuhan itu sendiri. Padahal Tuhan adalah pemilik nafas dan masa depan. Nah, saudara-saudara, kalau kita benar teguh dalam memuliakan Tuhan, mari sadar sampai kapanpun bahwa Yesus itu tertinggi, termulia karena raja di atas segala raja. Dia maha kemuliaan. Jangan ada yang setara, apalagi yang melebihinya. Nah, hal yang kedua. Dalam kata kabod yang adalah kemuliaan, ternyata ada keagungan. Keagungan, kebesaran. Ya, ini bicara tentang power. Jangan sampai seseorang memang raja duduk di tahtanya, namun sayang dia tidak punya power. Kan raja atau ratu masa kini, walaupun sebutannya tetap raja atau ratu dan duduk di singgasana, fakta kita temukan mereka tidak punya power, mereka hanya simbol. Ya, contoh di negeri kita di Jogja ada Raja Jawa, ya. Kalaulah dia punya kuasa sebatas karena itu daerah istimewa, maka dia duduk sebagai gubernur, ya. Di Malaysia juga ada beberapa wilayah yang dianggap teritorial dari sebuah kerajaan. Atau di Inggris yang paling terkenal, Ratu Inggris,
Tapi dia tidak berkuasa sebagaimana dahulu kala di zaman kerajaan, ya, ribuan tahun lalu. Nah, saudara-saudara, Yesus kita tidak hanya mulia, maha mulia, tapi dia maha kuasa. Nah, karenanya kalau kita benar seorang yang sudah memutuskan teguh dalam hal memuliakan Tuhan, mari andalkan Tuhan. Percayalah, kalau engkau benar berjalan bersama Tuhan yang maha kuasa, pasti breakthrough dalam segala perkara. Walau sesekali kita mati langkah, benar. Tapi firman menjamin Allah berperang ganti kita. Ketika itulah Tuhan akan menghadirkan dirinya dan akan membuktikan kuasa dalam kehadirannya yang dalam bahasa asli disebut kratos, luar biasa. Ya. Yang ketiga, kabot. Ya, bahasa Ibraninya kabot, kemuliaan itu kabot. Makmur. Makmur itu bicara tidak kekurangan. Makmur itu bicara tercukupi dalam segala sesuatu, tapi sebatas kebutuhan dasar baik jasmani dan rohani. Apa kesimpulan? Yesus itu sebenarnya alamat tepat, bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Yesus itu sumber. Ya, karenanya seorang yang benar memutuskan dia akan tetap memuliakan Tuhan, dibahasakan dengan teguh tadi, maka dia tidak akan punya alamat lain dalam hal pertolongan. Ya, Tuhan dimuliakan karena dia raja di atas segala raja, dimuliakan karena dia maha kuasa. Yang ketiga, karena dia sumber dari segalanya. Jamin kebutuhan dasar. Memang nanti akan bisa berkembang nih. Ini kan baru bicara kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, kalau dalam kita sekolah dulu, ini yang dinamakan kebutuhan primer, mencakup sandang, pangan, papan. Nah, kalau di masa kini apa istimewanya sih? Saya berani pastikan sandang, Anda berpakaian rapi, tidak kurang apapun. Pangan, saya percaya Anda mendapatkan kepastian dalam keseharian terpenuhi. Tapi papan di zaman ini ternyata tidak murah, saudara-saudara. Di pinggiran Jakarta saja, itu rumah yang tanahnya tidak sampai 100 meter, nilainya bisa mencapai miliar, saudara-saudara. Tapi kalau engkau benar seorang yang teguh dalam hal memuliakan Tuhan, maka engkau akan melihat bukti bahwa benar Tuhan membuat hidupmu makmur, terpenuhi, dimulai dengan kebutuhan dasar. Apa bisa terjadi pengembangan? Bisa. Karena yang keempat, limpah. Limpah itu tumpah ruah. Kenapa? Berkat yang sudah mencukupi kita satu ketika limpah, artinya tumpah ruah, agar orang yang ada di sekitar kita turut menikmati. Lalu kemana arah perbincangan? Tuhan memberikan peran dalam hidup ini. Kalau saja waktu ini panjang, tentu saya akan menjelaskan cukup panjang tentang peran. Sebab kadang-kadang seseorang merasa hampa, merasa tidak berguna karena tidak menyadari ada peran yang diberikan kepadanya. Ya, jadi peran ini sangat penting, saudaraku. Kenapa Tuhan harus dimuliakan? Kita harus teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Kalau menurut perjanjian lama, yang pertama karena dia raja di atas segala raja, maha mulia. Yang kedua, beliau super power, maha kuasa. Dan berbahagialah engkau akan mengalami terobosan bahkan sampai tingkat mujizat. Yang ketiga, dia sumber dari segala sesuatu. Yang keempat, dia memberikan peran sehingga hidup kita bermakna. Itu menurut sudut pandang PL. Kalau saja ini tertanam, maka Anda akan menjadi seorang yang sangat teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk ke pandangan PB, perjanjian baru. Bahasa Yunani kemuliaan adalah doxa. Nah, di dalam doxa ada 3 hal. Yang pertama hal semarak, 2 cemerlang, ketiga masyhur. Mari kita mulai dengan semarak. Waktu saya menemukan kata semarak juga pengembangan dalam pikiran saya nggak terlampau jauh. Karenanya saya coba temukan makna semarak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata semarak memunculkan beberapa kata lain ya sebagai maknanya ya. 2 diantaranya kata semarak itu berkaitan dengan
kesemarakan, ya. Ternyata yang muncul dua kata yang saya anggap sangat menentukan. Kata semarak itu terkait dengan cerah dan ceria, ya. Kata semarak, seri dan cerah, ya. Saya kasih contoh kalimat untuk menggambarkan situasinya. Seri dan cerah. Anda pernah dengar kalimat wajah berseri? Pasti ya. Atau yang kedua, hari yang cerah. Nah, berarti kesemarakan itu membicarakan atmosfer. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang punya keteguhan dalam rangka memuliakan Tuhan. Kenapa? Ingat ya, ayat kesayangan Allah bersemayam di atas puji-pujian ketika Dia benar dipermuliakan. Atmosfer kehidupan kita. Kita akan membuka hari baru yang indah, ya. Hari yang cerah dengan wajah yang berseri. Ada kesukaan besar di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini saya anggap reward bagi orang yang benar teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Dia mendapatkan penghargaan dari Tuhan dalam bentuk atmosfer, suasana kehidupannya. Asal buka hari baru, hari yang cerah. Ada pengharapan yang tidak akan pernah dikecewakan. Ada optimisme membuka hari baru dan akan terus berjalan bersama Tuhan. Dia akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Pantas tidak hanya cerah tapi wajahnya berseri. Wah, luar biasa, penghargaan, reward dari Tuhan. Yang kedua, dari kata doxa. Yang pertama tadi apa tadi ya? Semarak. Yang kedua cemerlang. Kata cemerlang juga saya mengalami hambatan dalam pengembangan. Kembali saya pakai kamus. Apakah gerangan yang dimaksudkan dengan cemerlang? Saya berikan contoh kalimat lebih mudah ya. Anda pernah dengar ide cemerlang? Prestasi cemerlang? Wow. Berarti ini yang kedua reward yang Tuhan berikan bagi seorang yang teguh dalam memuliakan Tuhan. Tidak hanya atmosfernya indah, tapi kapasitasnya. Dia diberi kemampuan ekstra untuk berprestasi. Untuk mengalami pencapaian yang mengejutkan. Yang dalam bahasa Yesaya membuat siapapun terperangah, kagum, heran. Karena dibedakan oleh Tuhan. Ya, jadi yang pertama tadi semarak, yang kedua cemerlang, ya, idenya cemerlang, prestasinya cemerlang, pencapaiannya sangat maksimal dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, masyhur. Masyhur ini ternyata ya kalau kita ikuti tadi ya, atmosfer indah, kapasitasnya dikembangkan. Yang ketiga, masyhur memicu pengakuan. Masyhur ini kan ternama. Masyhur ini kan terkenal. Bisa saja orang atmosfernya indah, kapasitasnya bagus sehingga pencapaiannya pun maksimal, tapi belum tentu dia terkenal, belum tentu dia masyhur, ya, belum tentu. Karena bicara masyhur, ternama, terkenal, ini bicara pemicu. Jadi kita ini terkenal bukan karena kita yang mengatakannya. Kita ini masyhur bukan karena kita yang memproklamirkannya. Kita terkenal harum nama karena banyak orang yang mengakuinya. Nah, itu dia. Betapa indah orang yang benar teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Luar biasa, ya. Karena harum namanya, ternama, terkenal. Tapi ada satu kata lagi di sana. Tidak akan memudar. Nah, ini indahnya orang yang memuliakan Tuhan. Dalam pencapaian yang hebat, yang maksimal, dia ternama, terkenal, dan tidak memudar. Artinya di follow up oleh Tuhan. Agar kita tetap berprestasi dengan baik dan memicu pengakuan kemanapun kita pergi. Sebab kadang bisa kita temukan satu ketika, seorang sangat terkenal, tapi satu ketika hilang karena dia memudar. Satu ketika orang sangat berhasil, tapi entah karena apa, tiba-tiba dia jatuh, bangkrut. Saudara-saudara, kalau engkau seorang yang memuliakan Tuhan, nampaknya
Sukses yang pertama memicu sukses yang kedua. Sukses kedua menghadirkan yang ketiga, nantinya seperti mata rantai. Sukses satu mendatangkan kedua, kedua mendatangkan ketiga, tiga mendatangkan yang keempat, karena Tuhan memfollow up. Kenapa di follow up Tuhan? Karena engkau benar. Kalau tadi dalam sinagog Yahudi, tiga-tiganya melekat padamu. Yang pertama, engkau menggambarkan keagungan kebesaran Tuhan, merepresentasikan Tuhan yang maha mulia tadi. Yang kedua, engkau sangat memuja, bukan hanya memuji, memuja pribadi Tuhan yang kau kagumi, kau puja. Yang ketiga, engkau menggambarkan rasa syukur yang dalam. Terima kasih aku boleh menjadi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih aku mendapatkan kepastian akan keselamatan, ahli waris kerajaan, milik Tuhan sampai selama-lamanya. Siapakah yang akan terus mendapatkannya? Hanya mereka yang teguh dalam hal memuliakan Tuhan. Pastikan Anda punya sikap hati. Sikap hati yang teguh sebagaimana Yesus teguh dalam menjalankan kehendak Bapaknya. Dia terus bertahan walaupun itu jalan salib. Walaupun via dolorosa 10 siksa, tapi dia bertahan dengan penuh keteguhan sampai puncak derita salib Golgota. Tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Yesus sudah menanggung segalanya untuk kita. Mari putuskan hari ini bahwa kita akan teguh dalam memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu menjadi umat yang punya sikap hati, berlandaskan ketulusan, keikhlasan dalam iman kami yang teguh kepadamu. Kami akan terus memuliakan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja, Maha mulia, Maha kuasa, sumber dari segalanya, memberikan makna kehidupan melalui peran kehidupan yang Kau beri dalam diri setiap kami. Dan sesuai dengan masanya yang disebut masa anugerah, orang yang memuliakan Tuhan mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari Tuhan dalam bentuk atmosfer yang indah. Wajah kami akan terus berseri, dan hari baru yang kami buka adalah hari yang cerah, karena Engkau terus dimuliakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan diberi kapasitas yang terus berkembang, sehingga pencapaian kami, prestasi kami bukan prestasi yang biasa, tapi prestasi yang membuat orang kagum dan akan memuliakan Engkau sebagai pembela, penolong sejati yang tidak akan pernah gagal. Bahkan hingga satu ketika, karena Engkau terus memfollow up kehidupan setiap kami, memicu pengakuan, menjadi orang yang ternama, masyhur, dan Engkau akan terus mempertahankannya kekal dalam keabadian. Bahkan karena kata tidak memudar itu juga dimengerti sebagai abadi. Kami milik Tuhan yang akan terus menjadi milik Tuhan sampai kapanpun. Kami bagian dari kekekalan. Kami rindu akan terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, jamah setiap pribadi yang terhubung dengan program ini, dimanapun mereka berada, mereka sungguh punya sikap hati, mereka punya keputusan untuk teguh dalam memuliakan-Mu. Sempurnakan hadirat-Mu, meteraikan sabda-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapakku. Sekali lagi dimanapun jemaat GPD Sahabat Allah berada, Engkau dalam lawatan Tuhan, Engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hidupmu diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang jumpa dan harap kita jumpa lagi pada satu ketika. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Seluruh informasi BSI masih akan disampaikan melalui WA grup BSI. Jangan lupa untuk menfollow sosial media kita. Ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Bless Impact Community. Segala pertemuan fisik masih diliburkan. Hanya diperbolehkan secara online. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mentransfer di rekening BCA 5370 335655.
58. Jika lebih lengkap boleh lihat di layar saudara. Doa dan puasa BSI diadakan setiap hari Selasa dan puasa dimulai pada hari Senin pukul 10 malam sampai jam 3 sore. Bagi yang membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BSI. Nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara semua. Pengumuman berikutnya. Minggu ini akan diadakan ibadah BIC on-site tanggal 12 Desember pukul 9.30 pagi. Diharapkan semua dapat hadir di ibadah spesial BIC akhir tahun ini. Dan terakhir, dalam menghadapi virus COVID new normal, baiknya kita tetap menjaga protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas dan tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Dan tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Selamat malam. Kita telah menyelesaikan ibadah online BSI pada hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana kami telah menyelesaikan ibadah BSI online pada hari ini. Bapa, suatu anugerah di mana kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati setiap usahanya, Engkau memberkati keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu buat hamba-Mu. Bapa, terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu buat Bapak Beni Hira sebagai ketua BSI. Engkau memberkati setiap usaha dan mata pencariannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Engkau juga memberkati kesehatannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang berkati rekan-rekan BSI pada hari ini. Bapa, mungkin ada mereka yang sakit, Engkau juga yang menyembuhkannya Bapa. Mungkin ada yang mempunyai masalah, Engkau beri mereka jalan keluar. Bapa, biarlah kami selalu berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat badani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.